gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bagimulah segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umatku, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Mari bersama pujikan lagu ini. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan.
Kaulah Raja mulia. Mari dengan segenap hati, tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yes, sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Karena di dalam-Mu ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mari sama-sama katakan dengan iman. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya dekat-Mu kami tenang Tuhan, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripada
Padanya lah harapanku. Dengan taat aku berdoa, kami mau terus taat Tuhan, berharap. Kami percaya apapun yang kami hadapi, kami pasti akan melalui Tuhan. Kami mau belajar tekun kepada Engkau, karena kami percaya semuanya pasti akan berlalu Tuhan. Kami mau belajar setia kepada Engkau Tuhan. Kau akan mencurahkan segala berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Dalam hidupku dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harap. Dengan iman katakan, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih. Dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan karunia daripada Tuhan. Kamu datang untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan kami ini milik-Mu Tuhan. Kamu agungkan nama-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan hadir di sini saat Engkau hadir, saat Engkau mengurapi kami. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh Tuhan, mari sembah Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Percayalah, Dia hadir, Dia hadir bersama setiap kita. Haleluya.
kasih Tuhan, bajak tanah hati kami, agar setiap firman kami dengar dan kami lakukan Tuhan. Karena begitu besar pengorbanan-Mu, tujuannya satu, supaya kita melakukan kebenaran firman, supaya kita semua selamat sampai di surga. Di dunia kita hanya transit, kami tahu itu Tuhan. Tetapi di dunia ini kami dididik, diajar, dibentuk supaya kami seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun ini tahun kemenangan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hosana. Saudara bangga punya Allah yang mau mati untuk saudara. Amin. Karena Dia kita selamat. Karena Dia dicambuk, penyakit kita sembuh. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang kasih Allah yang besar. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 13, dikatakan demikian. Saya baca, saudara simak. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan saudara harus sadar bahwa kita juga selain jadi ahli waris kerajaan Allah, kita juga anak. Kita juga sahabat Allah. Maka dari itu saudara tidak perlu minder, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi masa sukar. Karena fakta membuktikan bahwa kita diuji untuk melewati masa-masa sukar lebih dari 2,5 tahun di masa pandemi. Saudara dan saya melihat mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Maka dari itu saudara, di sini dikatakan tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa. Saudara, Allah yang begitu serba maha, maha suci, maha kasih, maha kuasa, maha mulia, yang mau menjelma menjadi manusia untuk supaya saudara dan saya selamat. Dia gak memperdulikan dia sebagai Allah lagi. Dia mau menjelma supaya satu misi keselamatan. Maka dari itu saya katakan tidak ada mujizat yang lebih besar dari sebuah keselamatan. Amin. The greatest miracle is the salvation. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Kerap kali kita terjerat oleh sebuah jerat yang diciptakan oleh si jahat, bahwa mujizat itu terlalu sering dikonotasikan oleh berkat-berkat jasmani yang mati ini. Saya perlu sampaikan, mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Dalam memperingati sengsara dan kematian Yesus di atas kayu salib, mari kita renungkan ada 3 hal dalam kasih Tuhan, yaitu Yesus yang tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. Yang pertama, saudara, tidak ada kasih yang lebih besar, yang menggambarkan tidak ada orang yang mau menyangkal dirinya
lebih dari Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara, saya ngajak saudara untuk melihat sebuah firman yang ditulis di dalam Filipi pasal 2. Ada komparasi saudara. Kalau saya baca di dalam bahasa Indonesianya dulu, dikatakan demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tetapi di dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya agak beda, saudara. Yang King James, oke. He made himself of no reputation and took upon him the form of servant and was made in the likeness of man. Yang membuat saya tertarik yaitu kata dia mengosongkan diri, saudara. Saudara, penyangkalan diri itu dimulai dari mengosongkan diri sebagai Allah dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara bayangkan dia Allah mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Di dalam bahasa aslinya hamba itu doulos dan hamba itu tidak memiliki hak. Tapi hamba itu hanya mengabdi kepada Tuhan. Saya sangat senang kata mengabdi, saudara. Mengabdi itu dia begitu loyal, begitu setia kepada tuannya. Coba kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah kita sebagai orang yang sudah ditebus dosa kita, apakah kita waktu beribadah diposisikan sebagai seorang yang mengabdi kepada Tuhan? Karena Allah terlebih dahulu, dia mengosongkan diri sebagai seorang hamba. Di dalam bahasa asli hamba itu doulos, yang tidak punya hak, hanya mengabdi kepada tuannya. Itulah Allah yang kita sembah, saudara. Yang mempunyai kedahsyatan tentang kasih-Nya, mempunyai kedahsyatan tentang kuasanya, dan dia rela dicambuk, dia rela dihina, dia rela diejek, dan dia rela mati di atas kayu salib, dan di akhirnya ditombak sampai dia mati. Di dalam bahasa Grekanya dikatakan keno. Keno itu to empty, mengosongkan. Dia mengosongkan diri. Saudara, dia sudah tidak mikir lagi seorang dia sebagai Allah yang dimuliakan. Dia turunkan reputasinya. Tidak punya reputasi lagi. Yang mana seorang Allah? Coba saudara. Saudara kalau dipermalukan. Bagaimana sikap saudara kalau dipermalukan dengan orang begitu banyak? Kerumunan. Yesus waktu dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, dan dia dikhianati oleh murid-muridnya, maka dia waktu dia dieksekusi, dia perjalanan dari satu stasiun ke stasiun yang tertinggi sampai di Golgota. Dia sampai mikul salib. Dia cek, dipermalukan. Kalau engkau memang Allah, kenapa engkau tidak bisa menolong dirimu sendiri?
orang-orang ini tidak ngerti apa yang menjadi kehendakan Tuhan. Kerap kali kita selalu menghakimi seseorang, kita tidak ngerti apa yang menjadi kehendakan Tuhan. Maka dari itu saudara, Yesus bilang kalau engkau mau jadi muridku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Bukan hari Senin, bukan hari Minggu saja, tapi setiap hari. Mengapa manusia harus menyangkal diri? Karena Alkitab mencatat bahwa manusia ini adalah daging. Kita kerap kali kalah dengan daging. Kita mudah sekali emosi karena kita daging. Kita mudah sekali mempunyai hawa nafsu karena kita daging. Kita mudah sekali serakah karena kita daging. Karena kita mudah tersinggung karena kita itu adalah daging. Maka dari itu, kedagingan ini harus diakui setiap hari. Aku punya kesalahan, introspeksi. Oh, aku salah, aku harus berubah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Kita harus belajar terus menerus diubah. Dengan mengaku segala kelemahan kita. Dosa, kesalahan, bertobat. Mengaku dosa, bertobat. Sampai seperti Kristus. Yang selanjutnya saudara. Hendaknya kamu hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bagaimana kita sebagai orang, sebagai manusia mempunyai pikiran Allah? Kalau saudara mau menjadi pemenang, pakai pikiran Kristus. Amin. Siapa mau jadi pemenang? Saudara pasti akan jadi pemenang karena tahun ini tahun pemenang. Pakai pikiran Kristus, pakai perasaan yang ada pada Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia tidak lagi mikir bahwa dia itu Allah. Dia downgrade-kan dirinya, dia merendahkan dirinya sendiri supaya setara dengan manusia yang hina fana ini. Tapi dia tetap kudus. Saudara, berapa banyak kita mengangkat diri kita setinggi-tingginya. Kita punya gengsi. Yesus tidak punya gengsi. Karena dia mencintai saudara. He love you. Dia cinta saudara. Dia tahu nama saudara. Dia kenal nama pribadi secara detail. Termasuk masalahmu, termasuk persoalanmu. Dia pasti tahu dan dia mau tanggung kalau saudara punya iman kepada dia. Saya kasih contoh pikiran Kristus. Yang pertama, coba kita lihat. Menaruh pikiran Kristus dan perasaan, di dalam bahasa Grekanya dikatakan franeo. Franeo itu ditulis, diartikan to exercise the mind. Melatih pikiran kita seperti dia. Saudara, hidup ini kita perlu menguasai pikiran kita yang duniawi ini. Kita perlu exercise, kita perlu melatih pikiran kita. Bagaimana? Kalau saudara sedang menghadapi persoalan, saudara harus mempraktekkan firman, saudara harus melatih pikiran saudara, kuasai pikiran saudara, yaitu latih pikiran saudara,
tidak mengakomodir hal yang negatif, tapi lawan yang negatif dengan firman Allah. Amin. You have to exercise your mind. Kamu harus melatih pikiran saudara seperti pikiran Kristus. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, saya percaya waktu dia di Getsemani, dia berdoa, saudara. Alkitab membuktikan dia berdoa dan dia pun merasa ketakutan, saudara. Alkitab mencatat bahwa ketakutan, dia punya peluh seperti butiran darah. Tapi bukan darah. Dia sama kita. Bisa takut. Tetapi dia ambil keputusan berdoa. Pada waktu dia berdoa, saudara, dia berjumpa dengan malaikat. Mengapa? Kita harus melatih mindset kita. Di saat kita menghadapi persoalan, di saat kita menghadapi masalah, berdoa. Di saat saudara menghadapi krisis, berdoa. Dan doa yang saudara panjatkan, yakinkan doa itu adalah doa yang dari hati yang murni. Dan waktu saudara terintimidasi bahwa masa depanmu sudah suram, katakan tidak. Itu namanya melatih pikiran. Tidak, karena firman Tuhan berjanji masa depanku cerah dan penuh harapan. Kalau saudara dapat intimidasi, sakit penyakitmu nggak bisa sembuh, tidak, karena Allah yang kita sembah itu Jehovah Rafa. Oleh bilur Yesus, aku pasti sembuh. Itu artinya saudara, franeo. Franeo itu artinya saudara melatih pikiran saudara. Seperti Kristus. Kalau saudara disakiti, mungkin saudara mengaku berdiri, memang kamu ini orang yang kasihan. Saudara jadi mengasihi diri, tenggelam di dalam kasih. Saudara harus bangkit. Tidak. Aku diciptakan menjadi pemenang. Aku akan naik, tidak turun. Apa yang aku kerjakan pasti berhasil. Kalau saudara difitnah, atau saudara di PHK, saudara katakan, tidak. Kalau hari ini aku di PHK, aku akan diberikan oleh Tuhan. Dia adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, dia memberikan apa yang aku butuhkan. Pasti, dan pasti, dan pasti, dan pasti. Kita harus mengerti franeo ini. Kita harus latih. Saudara perlu dilatih. Saudara perlu dilatih, melatih diri. Dan maka dari itu saudara butuh mentor, saudara perlu gembala untuk melatih, untuk mengeksersis mindset saudara. Ada orang bilang, aku sudah hancur rumah tangga, aku sudah rusak semua, aku ada. Saudara jangan ngomong begitu lagi. Itu masa lalu. Tuhan katakan jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan ingat yang purbakala. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru, yang sudah tumbuh. Bukankah engkau mengetahui? Aku akan membuat padang gurun menjadi jalan. Aku membuat sungai di padang belantaran. Saya percaya saudara sedang menghadapi, kalau ada yang menghadapi padang gurun, saudara yakinkan pulang dari tempat ini. Padang gurun saudara akan jadi jalan. Padang gurun belantaran menjadi sungai. Sungai kemenangan. Yang sangat menarik dikatakan gini, tidak menganggap setara dengan Allah. Di dalam Grekanya saudara, yang sangat menarik yaitu harpakmos. Kata harpakmos itu diambil dari robbery. Jadi dikatakan
Harpagmos ini artinya merampok. Jadi gini saudara, coba saudara di dalam ayat yang ke-5, 6, ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai miliknya harus dipertahankan. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya di King's James dikatakan, who being in the form of God thought is not robbery to be equal with God. Artinya saudara, Tuhan itu dia tidak mempermasalahkan walaupun dia punya reputasi ketuhanannya dia dirampas supaya menjadi dirampas dari keilahiannya supaya sama saudara dengan saya. Itu hebatnya Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau saudara hari ini bisa merenungkan dengan benar-benar bahwa kita sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan. Contoh saya, kadang-kadang kita ini bisa terpancing marah. Kalau dibandingkan dengan Yesus, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Terus kita gampang ngambek nggak mau ke gereja. Saudara ingat, nyawa saudara sudah dibayar di atas kayu salib. Lunas. Amin. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus peduli bagi orang yang berbeban dan memberi solusi. Banyak orang ikut. Hari ini kita lihat banyak hamba Tuhan yang punya beban saja. Oh ya, kamu susah. Ikut merasa, ya. Tapi tidak memberi solusi. Yesus, dia beri solusi. Dia peduli. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang sekarang letih lesu? Wah, semua sudah diberkati luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Saya coba perhatikan. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara tahu kuk? Kalau saudara lihat di sawah, ya, sapi itu ada kayunya kuk untuk supaya bisa narik beban. Tapi Tuhan kasih kuknya Tuhan akan kupasang. Belajar padaku. Jadi waktu saudara banyak orang Kristen yang sudah punya masalah, Tuhan bilang kasihkan saya.
Saudara sudah kasih, terus ada kata tapi. Tapi gak bisa, yang dipikul lagi. Robah, mindsetnya dirobah. Pikulan yang sudah dipasang kepada saudara, saudara belajar. Belajar dari mana? Dari Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa. Baca firman. Firman itu jalan keluar. Karena apa? Firman itu akan merubah karakter saudara. Jadi apa? Rendah hati. Saudara, berapa banyak orang Kristen tidak ngerti rendah hati? Karena rendah hati itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan katakan di kitab Amsal, kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya apa? Sekaligus 3. Apa? Semua hafal. Tapi mindset kita harus exercise. Harus dipraktekkan. Bahwa kerendahan hati itu bukan hanya di mulut, tapi kerendahan hati dimulai dari hati. Pada waktu saudara merendahkan hati, saudara terucap dengan kata-kata yang lemah lembut. Bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut. Waktu saudara mengucapkan kata-kata kelemahan lembut yang muncul dari rendah hati, jiwamu tenang. Amin. Tenangnya bagaimana? Ada damai. Ada sukacita. Ada kasih. Ada pengampunan. Amin. Amin. Pertanyaan saya, di rumah saudara ada lemah lembut? Atau sebaliknya di rumah saudara ada otoriter? Di rumah saudara yang ada lemah lembut, angkat tangan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu hari saya menghadapi satu persoalan. Saya selama 35 tahun, saya itu dijuluki tangan saya dingin. Ngerjain apa berhasil, ngerjain berhasil semua. Pada satu titik saya dididik Tuhan untuk rendah hati. Saudara, saya menyelesaikan persoalan yang menurut saya ini kecil sekali. Gagal. Saya coba lagi dengan cara yang lain, gagal. Dan kegagalan ini berulang-ulang sampai saya tidak percaya diri. Karena apa? Saya lupa kuk yang dipasang itu oleh Tuhan. Aku tidak mau belajar. Aku pakai caraku sendiri. Pakai cara Tuhan. Amin. Pada waktu saya tertegur oleh firman ini, saya katakan aku berlutut. Tuhan, ajari aku mempunyai rendah hati. Orang yang rendah hati itu hanya mengandalkan Tuhan. Orang rendah hati itu hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan keuanganmu. Saudara, keuangan itu bisa bikin rumah tangga kita hancur.
kalau kita tidak tahu cara menggunakannya. Waktu kita miskin, kita rendah hati. Waktu kita kaya, kita jadi orang otoriter. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Next, saudara. Tuhan Yesus selalu mengajar manusia untuk menyangkal diri dengan merendahkan hati seperti pelayan. Saudara, banyak orang melayani tidak siap, saudara. Baru bisa diangkat. Kalau dulu rendah hati, baru diangkat, tidak siap. Sombong, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara, kadang-kadang kita itu belajar apa yang dikatakan Yesus itu membuang reputasinya Dia sebagai Allah. Saudara, banyak dulu, saudara, masa transisi dari pengembalaan gembala yang terdahulu dengan yang saya lanjutkan. Ada beberapa keputusan untuk mengangkat beberapa hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu sudah nggak ada di sini. Ada yang memberi masukan, orang ini setia, orang ini suka berdoa pagi, malam, siang. Bagaimana kalau diangkat jadi asar, saudara? Karena masa transisi saya ngikuti apa yang sudah terbiasa. Saya tanya kriterianya bagaimana ini. Sudah ada. Mereka yang sudah di lapangan bilang, sudah ada. Kesalahan saya yaitu saya tidak menguji, saudara. Dan orang ini memang dia setia aktif, tapi fondasinya belum kuat tentang kerendahan hati, saudara. Dan dia hanya kuat di satu titik karena dia aktif datang di setiap
aktivitas gereja. Pada waktu dia sudah pakai jas, saudara, jalannya sudah beda, saudara. Rendah nggak titik, saudara. Ngomongnya sudah beda. Sedikit-sedikit kayak rohani. Ternyata, saudara, penyangkalan diri itu tidak berjalan dengan semestinya. Berapa banyak pada waktu dulu itu diaken-diaken yang melakukan sebuah kegerakan-kegerakan yang menyesatkan. Itu melakukan pengkhianatan-pengkhianatan yang pada zaman dahulu, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Yudas. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Yudas menjual Yesus. Mengapa, saudara? Fakta membuktikan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka tercerai-berai. Mereka meninggalkan Yesus. Karena apa? Fondasinya tidak kuat. Mereka tidak mengeksersis. Dia tidak melatih the mindset. Mindset pikirannya tidak dilatih untuk menjadi seperti Kristus. Memang waktu di Getsemani Yesus takut. Tapi pada perjalanannya setelah berjumpa dengan malaikat, dia selesaikan perjalanan dari satu stasiun sampai di Golgota. Dan dia selesaikan dengan baik. Fondasi. Bagaimana kita menjadi Kristen supaya punya fondasi yang kuat? Sederhana. Firman yang saudara dengar, lakukan. Itu yang diajarkan Yesus. Yesus ngomong, jika engkau dengar firman dan melakukan, engkau membangun rumah di atas batu. Begitu ada badai, tidak roboh. Tetapi engkau mendengarkan firman dan melakukan, engkau membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, roboh. Fakta membuktikan, mereka tercerai-berai, mereka melarikan diri, mereka menyangkal Yesus. Karena fondasinya tidak kuat. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, baru mereka Yesus ngomong, bait Allah ini akan dibangun waktu 3 hari. Semua orang Farisi, orang imam itu mereka memprotes. 40 tahun lebih kita membangun, bagaimana engkau bisa membangun? Tapi setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, semua murid baru sadar yang dimaksud bait Allah itu, yaitu Yesus yang ada di sini. Amin, saudara. Tubuhmu ini bait Allah. Rendahkan hati kita. Satu contoh lagi. Pada waktu Yesus sebelum ditangkap, dia mempraktekkan, dia merobohkan semua reputasinya sebagai Allah yang seharusnya dipertahankan. Dia robohkan semua. Dia basuh kaki murid Yesus. Dia Allah, saudara. Bisakah kita lakukan itu?
Contoh lagi. Pada waktu Yesus berjalan-jalan melayani Tuhan, dia punya belas kasihan kepada orang yang sakit, kepada orang yang lemah. Dia melayani orang yang sakit. Bahkan ada orang yang sakit atau orang yang kerasukan iblis, kerasukan kuasa kegelapan, dia demonstrasikan. Dia usir itu roh jahat. Maka dari itu saudara, kasihnya itu yang harus kita teladani. Dia memilih gaya hidup menolong yang lemah. Dan memberi yang baik. Yang lebih baik. Dan menerima orang yang susah. Hari ini, kalau saudara sadar bahwa Yesus sosok Allah yang harus kita teladani. Belajar dari firman ini. Amin. Yang kedua, saudara. Tuhan Yesus mau rela menderita untuk kita agar manusia memiliki karakter seperti Kristus. Untuk meraih damai sejahtera dan keberhasilan. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kalau kita mau benar-benar mau mengerti bahwa kedahsyatannya Tuhan yang sudah terbukti, bahwa tidak ada kasihnya yang lebih besar dari dia menggambarkan tidak ada orang yang begitu peduli daripada Tuhan. Kita itu Kristus. Dia peduli. Amin. Saudara, banyak contoh Yesus itu peduli. Pada waktu ada domba yang hilang, dia tinggalkan yang 99. Dia cari yang satu. Dia peduli dengan saudara. Amin. Pada waktu Yesus melihat, berjumpa dengan orang Farisi. Dan orang Farisi itu mencobai dia. Yesus menggambarkan. Ada seorang anak. 2 anak. 1 sulung, 1 bungsu. Yang satu, dia minta bagi warisan. Bapaknya berikan. Dia bawa itu. Wah, hartanya berfoya-foya dengan pelacur. Sampai habis.
Dan pada waktu dia kehabisan, dia bangkrut, saudara, maka dia mau makan dengan ampasnya babi, saudara. Tidak dikasih. Baru dia sadar, baru dia ingat bapaknya yang ada di seberang sana, yang kaya raya. Dan dia bertobat. Waktu dia bertobat, dia katakan dia mengambil satu keputusan, dia satu statement yang dikatakan, sebenarnya aku tidak layak lagi jadi anak, aku tidak layak. Aku pun dijadikan pembantu pun tidak masalah. Pokoknya aku kembali kepada Bapa. Saudara, pertobatannya ini betul-betul mendasar. Pertobatan itu membuat hati bapaknya. Pada waktu dari jauh dia lihat anaknya. Bapak tidak mencari anaknya. Bapak menunggu anaknya. Karena itu cara Allah mendidik anaknya. Itulah gambaran. Bapak tidak cari anaknya yang sudah berfoya-foya. Dia tunggu anaknya sudah bertobat apa belum. Pada waktu anaknya sudah bertobat, dari jauh bapaknya melihat. Bapaknya yang lari, dia peluk anaknya. Walaupun baunya busuk, saudara. Itulah hati Bapa. Kasihnya. Dan kepeduliannya. Dan apa yang terjadi, dia katakan, dia panggil seluruh pelayanannya, anakku hidup kembali, berikan dia cincin, berikan dia jubah, berikan dia sepatu. Dia tidak memperhitungkan lagi dosanya. Tidak benar dibenarkan, asal kamu bertobat. Itulah Bapa. Saudara punya Bapa yang genuine, yang original. Dia peduli. Kau sakit, cari dia. Dia menunggu saudara. Banyak perkara yang tak pernah ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Angkat kedua tangan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah biarkan bergumul sendiri. Allah mengerti. Mari kita bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan berkumpul sendiri. Allah mengerti. Saudara, saya mau bersaksi. 2-3 minggu ini saya diserang. Nggak tahu sakit apa, perut ini sakit. Ya nggak apa ke belakang, tapi mules terus, saudara. Doa puasa.
Tidak menunjukkan sesuatu yang aneh, tapi sakit. Hari Jumat yang lalu, saudara, saya sakitnya ya cukup berat. Saya ngomong sama anak bagian editor, kamera semua hadir ya, aku mau rekaman. Saudara, pada waktu saya ngambil keputusan rekaman, saudara, semangat saya mulai muncul lagi. Saya tidak mau tenggelam di dalam intimidasi. Aku exercise mindset saya. Aku melatih mindset pikiran saya. Saya mau seperti Kristus. Aku percaya oleh pilur Yesus disembuhkan. Cari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Aku datang ke tempat ini. Pada waktu aku nginjak di tempat ini, aku sembuh, saudara. God is good. All the time. All the time. God is good. Saudara, sakit itu makin hari makin pelan-pelan hilang. Sampai sekarang hilang. Saya sekarang lebih semangat daripada saudara. Saya jam 5 sudah bangun, saudara. Jam 2 selesai doa, jam 5 saya bangun. Saya hanya 2 jam. Saudara, kelihatan saya lesu? Enggak toh? Saya semangat. Saudara harus lebih semangat untuk Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya berumur sendiri. Allah mengerti. Setiap saudara tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan bicara dalam hidup saudara. Tahun ini tahun kemenangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, Tuhan, ampuni aku. Kalau firman itu menegur hatiku, aku hari ini bertobat. Aku mau berubah, Tuhan. Jamah setiap tangan yang terangkat. Oleh darah Yesus, engkau akan disucikan jika engkau mengambil keputusan untuk bertobat di dalam nama Yesus. Maka berkat Abraham akan jadi bagian dalam kehidupanmu. Kesehatanmu prima, ekonomimu prima, kau naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Rumah tanggamu dipulihkan, engkau ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada damai, ada urapan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka. Kesakitan tidak akan menimpa engkau. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami terima Tuhan. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan ajar kami untuk kami boleh melakukan setiap perintah-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami selalu butuh firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu itu menghidupkan kami. Firman-Mu itu memerdekakan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami lakukan itu boleh membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengembalikan urapan yang selalu baru, memberkati kesehatannya,
memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, kami diberkati untuk kami boleh menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Di perayaan Paskah HOG Kids, hari ini kita sudah beribadah bareng, kita makan bersama, kita nge-games, dan juga ada ice cream party hari ini, seru banget. Terima kasih buat semua orang tua yang udah support dan mendukung anak-anak, mendukung acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini kita merayakan Paskah anak ya dengan acara yang luar biasa. Shalom. Shalom Miss. Shalom, luar biasa. Kendrit, gimana perasaannya hari ini ikut perayaan Paskah di sekolah minggu? Happy. Happy. Kendrit suka cita? Ya, Tadi ada main games apa aja? main games mencari telur sama mengambil bola yang berwarna. Oke, terus tadi kakak lihat Kendrit sedang makan nih, ya betul ya? Ya, Makan apa sih? makan ayam goreng. Seneng? Luar biasa Kendrit. Sekarang bilang ke teman-teman ya, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, kali ini Kak Anis bersama Landon. Tadi kan kita ngadain Paskah. Kesan-kesannya gimana, Len? Seneng nggak Paskah kali ini? Seneng banget, seru. Seru. Tadi ada game apa aja, Landon? Peletusin balon, Terus? lempar masukin balon, habis itu lempar jatuhin kaleng. Oh iya. Dapat hadiah nggak? Dapat. Seru ya? Iya, seru Sekarang banget. lagi ngapain? Ngantri es krim ya? Iya. Oke deh, ngantri es krim sana. Nanti kehabisan. Oke, makasih. Shalom teman-teman. Sekali ini Kak Anis bersama Abigail. Abigail yang cantik. Abigail, tadi kita habis ibadah. Apa nih Abigail? Nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Terus kita juga tadi habis main games. Habis itu habis makan-makan terus mau makan es krim. Oh iya, lagi ngantri es krim ya? Wah, seru banget gak hari ini? Seru. Seneng ya? Seneng, oke. Bilang ke teman-teman semua, selamat Paskah. Selamat Paskah. Shalom. Hari ini Kak Cindy bersama adik siapa ini? Adik Farel Yoga. Wah, dengan adik Farel Prayogo. Adik Farel, tadi ngapain aja nih di sini? Main bola. Aha. Terus cari telur ya, betul? Ya, Cari telur. Seru nggak sih adik Farel? seru. Terus ini dapat apa ini Kak Cindy lihat nih? Dapat
Dapat es krim. Terus dapat apa lagi selain es krim tadi? Jajan. Jajan, luar biasa. Seneng nggak adik Farel? Seneng. Oke, sekarang sama-sama Pak Sindi bilang ke teman-teman di rumah ya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus berberkati. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Engkau telah mati dan bangkit supaya aku memperoleh hidup. Pegang tanganku, jangan pernah lepaskan. Aku akan naik, tidak turun. Aku jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang aku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Masa depanku cerah, penuh harapan. Angkat tanganmu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ruas daerahku. Kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Aku percaya hari ini aku dipenuhi dengan kemenangan dari Kristus. Nah, masa depanku cerah dan penuh harapan. Dan Kau berkati orang tuaku, berkat kesehatanku. Dimanapun aku berada, aku memberikan damai sejahtera, sukacita dari Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita tekun setia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Wah, hari ini SD Taruna Raja Wali mengadakan field trip hari Selasa 11 April 2023. Kami field trip ke Jatim Park 3 dan semuanya merasa happy dan berbahagia. Terima kasih. Halo, shalom. Perkenalkan nama saya Sirenata Trivena. Shalom semuanya, saya Talita. Perkenalkan nama saya Gisela. Shalom, saya Felicia. Perkenalkan nama saya Joanna dari kelas 5. Perasaan saya mengikuti field trip ke Jatim Park 3 Malang sangat senang karena saya bisa bermain dan bersenang-senang bersama teman-teman saya. Saya dari kelas 6 Taruna Raja Wali. Saya sangat senang dan berkesan hari ini saya field trip dari kelas 1 sampai kelas 6 Taruna Raja Wali. Saya cukup senang karena di sini banyak wisata yang saya kunjungin dan teman-teman. Banyak ada wisata 3 dimensi dan sebagainya. Kelas 4 SD, saya terkesan sekali karena telah diadakan SD Kristen Taruna Raja Wali untuk ke Jatim Park 3. Di sana saya banyak sekali mempelajari tentang sejarah-sejarah yang ada dan juga saya bermain dengan bayi dan teman-teman wahana yang unik. Saya dari SDK Taruna Raja Wali. Saya sangat berkesan dengan field trip yang diadakan oleh sekolah karena banyak wisata yang ada seperti wisata air dan juga yaitu Legend Park. Saya juga senang karena terdapat foto-foto dan gambar 3 dimensi. Saya sangat terkesan karena diadakannya field trip ke Jatim Park 3 bersama dengan anak-anak SD. Saya bertemu banyak sekali patung-patung sejarah dan banyak mempelajari tentang banyak sejarah dan berbagai macam wahana unik dan bermain dengan teman-teman di sekitarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.